dorongan karena imam itu nanggung jawab. Kalau misalnya benar ya berarti pahalanya sebanyak makmum, kalau misalnya salah berarti dosanya ya semuanya ditanggung sama dia. Kalau sholat imamnya nggak tepat. Intinya udah dapat banyak kebaikan terus batinnya nggak di tazkiyah, nggak dibersihkan. Kan istilahnya tazkiyatun nufuz, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan salah satu konten tazkiyatun nufus yang paling penting adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Niatnya nggak ditajdid, nggak diperbaharui. Kok diperbaharui Ustadz? Emang karena niat itu di awal udah bagus, jangan-jangan dia geser gitu. Pertama udah lurus, tiba-tiba geser, tajdid balik lagi, geser lagi, tajdid balik lagi, kan gitu kan? Niat itu gitu teman-teman. Kegeser oleh apa? Tadi oleh pujian, oleh dicuekin, oleh dikecewain, oleh diremehin. Bergeser tuh. Oleh cerita-cerita kita sendiri bergeser ke kiri ke arah riya. Sebelum sampai riya, tajdidun niyah, astagfirullahaladzim, balik lagi ke tengah. Kegeser lagi setelah beberapa lama, balik lagi ke tengah. Tajdidun niyah, terus diperbaharui. Sama kayak tajdidul iman, memperbaharui iman. Kalau iman yazidu wa yanqus. Kalau niat itu zaigh, dia condong, dia condong ke kiri, ditegakkan lagi, condong lagi ke kiri, tegakkan lagi. Kayak gitu aja terus. Tajdidun niyah. Nah, malam ini kita lanjutkan setelah bab niat. Memang nggak selesai sih hadisnya. Innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niatnya, bukan tergantung perilakunya dulu, tapi niat dulu yang pertama. Kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu dipahalai oleh Allah sesuai dengan niat. Kalau dia lakuin satu kebaikan, ada kurang-kurangnya dikit, tapi niatnya sempurna, maka pahalanya sempurna. Dia lakuin kebaikan, ternyata sempurna, tapi niatnya cacat, maka cacat. Ada orang yang berniat tapi nggak jadi ngelakuin kebaikan, sudah dapat pahala. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya untuk dapat keuntungan dunia atau untuk dapetin cinta seorang perempuan, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan itu. Nah, ini yang akan kita bahas dengan judul bukan hanya ikhlas, tapi turunan dari ikhlas, as-sidqu, jujur. Udah azan? Oh ya udah. Ntar kita lanjutkan tentang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu sholat isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke pembahasan masih hadis. Kita nggak terburu-buru supaya memahami hadis ini secara lebih mendalam. Yang pastinya nggak akan mungkin utuh, karena Nabi terlalu cerdas untuk kita pahami secara utuh. Beliau terlalu bijaksana untuk akal-akal yang terbatas seperti kita. Meskipun berkumpul semua ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal yang hafal sejuta hadis, Imam Malik, Ibnu Mubarak, orang-orang keren ketemu untuk membedah satu hadis saja, bahkan mereka sendiri akan mengakui nggak mungkin mereka memahami hadis itu secara utuh. Tetap aja ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu ujung-ujungnya tuh. Karena para sahabat aja yang lebih keren daripada ulama kan, generasi terbaik kan sahabat dulu nih. Udah gitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Sebutlah misalnya kalau Imam Abu Hanifah itu generasi tabi'in, kemudian nanti setelahnya ada murid beliau, Imam Malik dan seterusnya. Ngumpul nih untuk memahami hadis Nabi satu aja, mereka tetap aja akan berkata ujung-ujungnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Toh sahabat juga kayak gitu. Ketika Nabi tanya sesuatu, sahabat jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu. Abu Bakar jawabannya Allah dan Rasul lebih tahu. Ibnu Abbas, Hibrul Ummah, orang yang paling ngerti tentang Al-Quran. Bahkan kalau di antara para nabi, Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir. Di antara para nabi, Ibnu Abbas itu kayak Nabi Khidir. Tapi
dalam status sahabat, bukan dalam status nabi. Beliau aja bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Terus Muaz bin Jabal, anak muda yang ilmunya luar biasa, yang kalau Nabi bilang yang paling mengerti halal dan haram di antara umatku itu adalah Muaz bin Jabal. Yang paling ngerti mana halal mana haram itu Muaz bin Jabal. Dia juga bilang Allah dan Rasul lebih tahu. Tapi kita berusaha untuk memahami lebih dalam, bukan secara utuh, karena tidak ada yang paling utuh. Karena inilah kita akhirnya berpendapat, pendapat saya tepat tapi ada kemungkinan keliru. Pendapat yang lain keliru tapi ada kemungkinan tepat. Bukan salah benar, tepat keliru. Ini dua istilah yang sangat jauh berbeda. Ra'yi sawab wa yahtamilul khata' wa ra'yun akhar khata' wa yahtamilus sawab. Pendapat kami dengan mazhab tertentu misalnya Syafi'iyah adalah tepat tapi ada kemungkinan keliru juga. Pendapat yang lain ada kelirunya tapi juga ada kemungkinan tepatnya. Yang pasti semua pendapat ini benar. Cuman mana yang paling tepat itu yang kita condong ke dalamnya. Cuman semuanya benar. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah, Hanafiyah atau nanti mazhab-mazhab yang lain di antara mazhab fikih yang enggak terkenal selain 4 ini, semuanya benar di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman mana yang paling tepat yang menurut kita nyaman dengan argumentasi dalil dan ilmiahnya, akhirnya kita coba ikuti. Antara NU, Muhammadiyah, nanti ada Persis, ada macam-macam termasuk organisasi-organisasi masyarakat berbasis agama dan seterusnya, semuanya berusaha berijtihad untuk lebih memahami ayat dan hadis, tapi tidak ada satupun yang memahaminya secara utuh, termasuk kita. Hanya mencoba untuk lebih dalam memahami teks tersebut. Nah, hadis innamal a'malu binniyat, selama ini mungkin kita hanya mendengar satu, mungkin sebagian teman-teman hafal sampai akhir, tapi mayoritas orang Islam di Indonesia hanya tahu satu kalimat pertama di antara 4 baris kalimat itu. Hanya innamal a'malu binniyat, udah kita jelaskan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa juga udah alhamdulillah kita jelaskan walaupun jauh dari sempurna. Sekarang kita coba masuk ke bait ketiga dan 4. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awin imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Apa makna dari bait ketiga dan 4 setelah 2 bait pertama? Kalau kita bisa kasih judul biar merangkum semua makna, maka bait ketiga dan 4 ini bisa kasih judul as-sidqu ilallah, jujur kepada Allah. Atau bisa juga kita kasih judul berakad dengan Allah. Itu judul bait ketiga dan keempat. Bisa dikasih judul jujur kepada Allah, bisa dikasih judul berakad dengan Allah, bisa juga dikasih judul melibatkan Allah. Jadi semua yang pernah kita bahas selama ini tentang libatkan Allah dalam urusan kita, apalagi jujurlah pada Allah, pasti Allah akan jujur pada kita segala macam. Itu kalau mau ditarik mana teks rujukannya, maka rujukannya adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, apa maksud siapa yang berhijrah? Rasulullah SAW di antara semua amal soleh, semua aktivitas, semua adegan agama, Nabi memilih salah satunya yaitu adegan hijrah. Kan dalam Islam itu ada sholat, ada puasa, ada tilawah, yang paling puncak itu apa? Jihad. Kan jihad itu adalah puncaknya ibadah, walaupun bukan yang paling bukan yang paling yang paling utama ditanya. Kalau yang paling utama ditanya sholat, tiang agama. Masing-masing ibadah itu kan ada kayak kebaikannya, ada fadilahnya, keutamaannya. Nah kalau sholat itu tiang agama, yang pertama ditanya, kalau ini belum beres yang lain gak akan ditanya. Tapi walaupun kayak gitu, tiang ini ada atapnya, bahkan ada puncaknya. Nah
Puncaknya ibadah itu adalah al-jihad fi sabilillah. Sehingga ayat-ayat jihad banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Termasuk yang tadi dibaca di rakaat pertama. Allah menawarkan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian aku tawarkan sebuah tijarah, perniagaan. Arti perniagaan kita menjual, Allah membeli. Kan arti perniagaan jual beli kan? Ada yang ngejual, ada yang beli. Terus apa bentuk jual beli dengan Allah? Allah katakan jual beli dengan Allah itu adalah tu'minuna billah wa rasulih wa tujahidun. Kalian percaya dulu sama Allah, karena nggak mungkin kita jual beli dengan seseorang transaksi kalau kita nggak percaya sama dia. Kita bertransaksi karena kita percaya. Misalnya kita membeli barang, kita menjual barang, kita percaya dia akan bayar sesuai dengan perjanjian. Jangan-jangan ntar kayak misalnya dia bayarnya pakai terming, 3 kali bayar. Kalau kita nggak percaya sama dia gimana? Nggak berani kita pakai terming, harus uang dulu baru saya kasih barang. Dia juga gitu. Kalau dia nggak percaya sama kita, ntar barangnya yang dikasih ternyata cacat lagi, nggak benar, nggak sesuai dengan spek yang dijelasin di awal. Berarti iman, beriman dulu kepada Allah, Rasul, baru kemudian Allah tawarkan mana jual belinya. Tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan diri kalian. Arti diri di sini adalah nyawa. Sebagian besar tafsirannya adalah nyawa, harta dan nyawa kalian. Oh, berarti apa yang kita jual? Harta kita. Apa yang kita jual? Nyawa kita. Apa yang kita beli? Apa yang kita dapatkan? Bayaran dari yang kita jual itu kita membeli atau mendapatkan. Pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni semua dosa-dosa kalian. Bukan min dzunubikum, bukan sebagian dosa kalian. Dzunubakum, semua dosa-dosa kalian. Dari sejak kalian balik sampai kalian wafat, semuanya dihapusin sama Allah. Luar biasa nih tawarannya. Ini yang Allah bayar untuk kita. Wa yudkhilkum jannat. Allah jamin kalian masuk surga, dijamin. Yudkhilkum jannat. Bahkan kalimatnya tegas gitu. Bukan wa yudkhilakum jannat, enggak. Yudkhilkum jannat, tegas, enggak ada keraguan. Tajri min tahtil anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Di akhirat diampuni dosanya, dimasukin ke dalam surga, itu icon. Itu hanya simbolik, tapi sebetulnya kemudahan di akhirat. Kemudian di dunia simbolnya apa? Nasrun wa fathun. Pertolongan dan kemenangan. Kalau bahasa kita ditolong sama disukseskan sama Allah. Wabasyiril mu'minin, sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman. Ini jihad. Kenapa Nabi nggak bilang famankana jihaduhu ilallahi wa rasulih, atau juhduhu ilallahi wa rasulih fajuhduhu ilallahi wa rasulih? Kenapa hijratuhu? Kenapa di antara sekian banyak amal-amal yang keren, sholat, puasa. Puasa itu kan junnah kan, perisai. Sholat itu tiang agama, imaduddin. Jihad itu sanamul amal, puncaknya amal. Kan masing-masing ada keutamaannya nih. Kenapa Allah Rasul nggak milih hajj? Famankana hajjuhu ilallahi wa rasulih, famankana umratuhu ilallahi wa rasulih, famankana qiraatuhu wa tilawatuhu ilallahi wa rasulih, famankanat nikahuhu gitu. Kan nikah juga luar biasa ya. Amal yang keren banget lah, terutama buat kita. Bisa dibilang di antara sekian amal, kalau disuruh lakukan dengan sukacita, yang paling sukacita pastinya menikah. Itu sukacita banget. Yang gak sukacita mantannya justru. Dia mah sukacita. Ini kenapa enggak famangkanat akad nikahnya kepada Allah dan Rasul? Kenapa di antara sekian banyak amal Nabi memilih hijrah? Kenapa tahun Islam dikenal dengan tahun Hijriah? Kenapa enggak dikenal dengan tahun Bi'sah? Apa Bi'sah? Pengutusan Nabi. Jadi tahun Bi'sah 1 adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi dapat wahyu pertama. Kenapa enggak dihitung dari Nabi dapat wahyu? Kan itu paling luar biasa ya. Kejadian mengubah peta dunia, mengubah peradaban dunia, mengubah segala sesuatu di dunia dari gelap menjadi terang kan dimulai dari tahun pertama Bi'sah, Nabi dapat wahyu. Sehingga ketika Nabi hijrah itu berarti tahun 13 Bi'sah. Perang Badar berarti tahun 15 Bi'sah. Nabi wafat tahun 23 Bi'sah. Kenapa nggak bisa aja? Kenapa hijrah? Kenapa hijriyah jadinya? Padahal Bi'sah itu kalau kita mau
kalau kita mau baca itu kejadian yang luar biasa. Bahkan Jibril aja menampakkan wujud aslinya kepada Nabi cuma 2 kali. Satu ketika wahyu pertama, yang kedua ketika Mi'raj ke langit. Cuma 2 kali itu Jibril menampilkan wujud aslinya. Sisanya semuanya editan kalau bahasa kita. Diedit oleh Allah dalam bahasa fatamatsalaha, memisalkan diri. Bukan wujud aslinya, memisalkan diri, menjelma bahasa Indonesianya. Menjelma sebagai seorang laki-laki yang sempurna, laki-laki yang keren, yang ganteng, yang ideal banget. Itulah Jibril. Kenapa nggak tahun Bi'tsah? Atau kenapa nggak tahun Isra dan Mi'raj? Sehingga bisa dibilang Nabi hijrah pada tahun kedua Isra atau kedua Mi'raj. Kayak gitu-gitulah. Kenapa hijrah? Saking pentingnya peristiwa ini. Saking pentingnya peristiwa ini. Seolah-olah hijrah itu adalah awal dari segala sesuatu. Kalau niat itu adalah kunci dari segala sesuatu, hijrah itu awal dari segala sesuatu. Di dalamnya terkandung juhdun, jihad. Di dalamnya terkandung ta'atun, taat. Di dalamnya terkandung berkorban, tadhiyah, pengorbanan. Di dalamnya terkandung apalagi ikhlas pastinya. Banyak hal terkandung di dalam adegan hijrah. Jadi ketika Nabi mengatakan faman kanat hijratuhu, itu artinya siapa yang semua amal solehnya, bukan hanya hijrah. Nabi mengambil satu kata, satu adegan yang itu bisa menjadi simbol dari semua kebaikan. Apa? Hijrah. Nabi nggak bilang sholat, Nabi nggak bilang jihad, padahal 2 hal ini sama-sama keren nih. Nabi bilang hijrah. Keren mana hijrah sama sholat? Lebih utama mana? Pastinya lebih utama sholat. Utama mana hijrah sama jihad? Pastinya lebih utama jihad. Tapi kenapa yang diambil hijrah? Karena hijrah ini walaupun bukan yang paling tinggi derajatnya, tapi dia mencakup segala sesuatu. Ideal namanya, proporsional. Makanya Nabi bilang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, itu juga berarti siapa yang sholatnya, siapa yang puasanya, siapa yang hajinya, siapa yang jihadnya, siapa yang bahkan tersenyumnya. Karena Allah dan Rasul, maka apa yang dia lakukan itu akan sampai kepada Allah dan Rasul. Apa arti sampai kepada Allah dan Rasul? Fa ilallahi wa rasulih, artinya Allah yang akan menolong dia sampai ke akhir dari perjalanan itu. Allah yang akan menolong dia sampai kepada kebaikan dunia dan akhirat. Allah yang akan menjadikan amal-amal dia itu semuanya baik. Allah akan menolong dia dalam setiap perjalanan atau proses amal soleh yang dia lakukan. Jadi teman-teman, judul besarnya adalah As-sidqu ilallah, jujurlah kepada Allah. Dan ini kita masih ngebahas masalah nufus, tazkiyatun nufus. Apa makna dalam pemahaman kita yang mungkin sederhana? Maknanya adalah kalau kita pengen ditolong dalam semua hal yang kita lakuin, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 bait pertama, kalau kita pengen dapat pahala dari semua yang kita lakuin, niatkan kepada Allah. Kalau sekarang beda lagi, bukan cuma pahala, pengen ditolong, pengen Allah terlibat, pengen Allah masuk dalam program kita, maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur kepada Allah, ya Allah saya nikah karena Engkau, ya Allah saya kuliah karena Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua kebaikan yang kita lakuin karena Allah, bahkan kebaikan itu bukan hanya yang wajib teman-teman. Kebaikan itu ada 3. Bahkan kadang kebaikan itu ada 4. Apa kebaikan ada 4? 1 yang wajib, di bawahnya yang sunnah, di bawahnya yang mubah, di bawahnya yang makruh. Seseorang yang meninggalkan haram dengan cara melakukan yang makruh, itu kebaikan. Seseorang yang meninggalkan yang sunnah dengan cara yang melakukan yang makruh, itu sia-sia. Makruh ini tergantung konteks ya. Seseorang meninggalkan yang haram, tapi pelampiasannya kepada yang makruh, maka itu kebaikan. Itu cara dia meninggalkan yang haram, gak bisa langsung kepada yang mubah atau yang sunnah. Seseorang yang meninggalkan yang wajib dan mengambil yang makruh, itu rugi. Maka yang makruh ini, makanya saya sebut bahkan. Wajib, sunnah, mubah, makruh. Siapa yang melakukan yang wajib, pasti berpahala. Siapa yang melakukan yang sunnah, pasti berpahala. Kadang yang mubah, yang secara fikih artinya tidak berpahala, tidak berdosa, bisa menjadi pahala. Apa bedanya?
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan yang mubah ini kalau kita libatkan Allah sekalipun, dia menjadi sesuatu yang Allah tolong. Jadi bukan hanya dalam hal yang wajib, Allah akan nolong kita. Sampai kita main, kita jalan, kita apa, coba niatkan karena Allah. Pasti Allah akan tolong kita dalam urusan itu dan dijadikan urusan itu sebagai kebaikan di sisi Allah SWT. Saya ngomong kepada, kayak misalnya kayak Pevi lah, Pevi Permana, anak skateboard. Pevi pas main di Asian Games sekarang misalnya, kalau Pevi niatnya cuman buat dapetin medali, cuman pengen prestasi, maka itu mubah, tidak berpahala, tidak juga berdosa, biasa aja. Sehingga kita tidak perlu menjudge, ya udah itu mah hobi lah ya. Tapi kalau Pevi niatkan ini sebagai salah satu media dakwah, apa hubungannya main skateboard dengan dakwah? Kalau Pevi jadi tokoh anak muda dengan prestasinya, kemudian fansnya Pevi yang senang main skateboard meniru, apa yang ditiru? Oh ternyata pemain pro juga sholat di masjid. Akhirnya yang amatir-amatir yang lagi belajar, anak-anak baru nih juga ngikutin kan. Oh ternyata Pevi hafal surat Al-Muluk misalnya. Lagi latihan skate dia ngulangin, bukan Al-Muluk, Al-Waqiah. Lagi latihan skate di ball gitu. Dia dengerin tilawah Al-Waqiah sampai akhirnya hafal Al-Waqiah. Ditiru. Innamal a'malu binniyat. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan yang dia lakuin sebetulnya sama aja. Enggak gara-gara niat kepada Allah terus dia sambil main skateboard sambil dia zikir, enggak gitu-gitu amat, agama teh enggak terlalu berat. Jadi yang dirubah itu bukan perilakunya, karena perilakunya sebetulnya berstatus mubah bukan haram ya. Kalau haram memang harus dirubah, tapi kalau yang mubah enggak perlu dirubah. Dia tetap main skate, dia enggak perlu bawa tasbih, dia enggak perlu qomat kamit tilawah Al-Quran sambil main skate, tapi pahalanya bukan hanya pahala olahraga, tapi juga dia pahala dakwah. Yang dirubah cuma niat. Tapi yang dia lakukan gak ada yang berubah. Jadi jangan berpikir orang kalau gak qomat kamit baca Al-Quran berarti dia gak dapat pahala. Walaupun baca Al-Quran itu keren pastinya. Kalau gak berzikir, gak kelihatan di tangannya bertasbih berarti dia gak pernah ingat Allah. Bisa jadi dia melakukan yang kita lihat mubah. Duduk, nongkrong di kafe. Bisa jadi dia kayak lagi ngobrol sama teman-teman doang. Bisa jadi dia chat. Kok dia bentar-bentar langsung buka handphone sih? Orang habis sholat biasanya kan zikir dulu. Ini ada yang habis sholat langsung buka handphone. Jangan suuzon dulu. Tapi buat kita kalau bisa zikir dulu. Kalau buat orang lain ya siapa tahu dia ada hal darurat. Siapa tahu dia lagi ngerjain sebuah proyek sosial yang memang lagi hektik banget. Lagi banyak kerjaan. Sehingga sholat juga habis sholat langsung banyak yang masuk. Nih gimana soal teknis di operasional di lapangan. Dia harus langsung ngerespon biar beres kerjaannya. Bisa jadi kita berzikir, dia ngurusin proyek sosial. Dan sama-sama berpahala. Walaupun kita gak berani membandingkan ya. Tapi tetap aja ada hadis menyelesaikan hajat seorang muslim atau seseorang yang butuh sesuatu, butuh bantuan. Itu kadang lebih utama daripada itikaf di masjid 60 tahun. Dan masjid mana yang dimaksud oleh Nabi? Masjid ini. Masjid ini apa? Nabawi, yang di dalamnya ada raudhah. Menyelesaikan hajat seseorang yang lagi punya masalah. Kadang lebih utama, saya masukkan kalimat kadang, karena gak boleh kita generalisir. Kalau gitu saya gak usah itikaf, saya gak usah sholat, udah aja bantu orang. Enggak gitu-gitu juga sih memahami agama, harus komprehensif. Kadang dia lebih utama daripada beritikaf di masjid 60 tahun. Jadi jangan suuzon dulu dengan orang yang langsung buka handphone. Atau jangan kepo juga, dia buka apa dulu daripada gua suuzon, gua lihat. Ya gak usah kepo kali. Lo kenapa sih? Gue gak mau suuzon, mending gue tabayun. Tabayunnya dengan dilihat semua isi handphone orang, itu bukan tabayun, namanya tajassus. Beda antara tabayun sama tajassus. Tabayun, kita meminta klarifikasi atau minta tanggapan dari dia. Tajassus mencari-cari hal pribadi dan privasi tentang orang lain. Membuka handphone orang lain itu tajassus namanya. Membuka handphone istri itu cinta. Karena cinta kita cemburu. Dia tadi habis chat sama siapa ya? Gua enggak, apaan sih? Nah balik lagi ya, libatkan Allah di dalam urusan kita, nanti akan ditolong sama Allah. Tapi cara melibatkan Allah gimana Ustadz? Apakah kita hanya dengan mengatakan bismillah? Enggak, itu salah satu cara melibatkan Allah. Jadi tahapan melibatkan Allah itu banyak teman-teman. Mulai dari sini. Kita minta sesuatu, kita ngerjain sesuatu, ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau nggak ada hubungannya, kita akan ngerjain itu sendiri, nggak dibantu sama Allah.
Tapi kalau ada hubungannya dengan Allah, kita akan ngerjain itu dibantu sama Allah. Dan kalau dibantu oleh Allah, lebih baik daripada dibantu oleh semua manusia di muka bumi. Kita dibantu oleh beberapa orang tokoh aja, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan, itu udah bikin urusan kita mudah kan? Kayak jalan. Beberapa kali saya nggak minta, tapi emang mungkin dari panitia biar nggak terlalu telat ke acara, akhirnya dijemput ke bandara. Dijemputnya kemana? Dijemputnya langsung ke pintu pesawat. Kan untuk masuk sampai ke boarding kayak gitu kan susah ya, harus ada akses. Dijemput langsung ke boarding ke pintu pesawat, nanti bagasinya langsung saya kasih baggage tag gitu, mereka yang akan ambil bagasinya, saya langsung dibawa ke mobil, terus pakai forwarder sampai ke venue. Saya berpikir, ini dibantu manusia aja urusannya semudah ini. Gimana kalau dibantu Allah? Dibantu manusia aja, urusan semudah ini. Saya pernah telat karena acaranya itu kan terlalu tight schedule ya. Akhirnya kalau misalnya saya telat, berarti pesawatnya cancel dong, karena nggak sempat check in. Akhirnya kata teman-teman di bandara beberapa ada yang bikin komunitas. Alhamdulillah nih luar biasa teman-teman bandara, terutama Surabaya ya. Mereka udah bikin komunitas pekerja bandara khusus untuk LO-in para ulama. Jadi kalau ada Ustadz Abdul Somad, siapa yang datang ke Surabaya, mereka langsung akan ngejemput, mereka mudahkan urusan di bandaranya. Nah saya pernah karena jadwalnya dekat dengan waktu check-in, di-check-inin duluan sama mereka, bukan online. Mereka check-in dari dalam, terus karena emang check-innya lebih awal, kan ada hot seat ya kalau di pesawat ya. Ada VIP bisnis, ada yang first class bisnis hot seat. Hot seat itu kursi depan, 1 sampai berapa gitu. Nah dikasih hot seat kenapa? Biar Ustadz nanti keluarnya jadwal berikutnya kan kalau keluarnya lama karena ngantri dulu, nanti telat lagi. Ya udah karena jadwalnya terlalu padat nih, Ustadz taruh di depan, terus nanti bagasinya langsung dikasih ke teman-teman di bandara berikutnya, baggage tag-nya. Dimudahkan banget sehingga pas datang-datang disediakan lunch. Jadi pas tadi belum sempat makan siang, ya udah Ustadz makan siang di bandara aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya pikir makan siang di bandara nanti di stand-stand gitu kan. Ternyata langsung dimasukin ke lunch biar nyaman, katanya makan siangnya makan. Saya berpikir, aduh mudah sekali ya kalau dibantu oleh manusia, dibantu oleh teman, dibantu oleh murid, dibantu oleh sahabat. Mudah urusan kita. Gimana kalau dibantu sama Allah? Itu manusia dengan keterbatasannya bisa memudahkan urusan kita banget loh. Gimana kalau Allah? Dan dia mau bantu kita karena siapa? Allah menggerakkan hatinya. Kalau dia sebel sama saya, mana mau dia bantu saya. Kalau dia misalnya nganggap saya bukan siapa-siapa, nggak penting nih orang, nggak akan dibantu kan? Karena Allah menggerakkan hatinya, Allah bikin dia respect ke saya, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, bukan saya seseorang, Allah bikin dia ngerasa saya seseorang, merasa kayak kalau bantu Ustadz dapat pahala, kalau ini kan lillahi ta'ala kan? Berarti siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Dan itu bukan hanya dalam kasus itu, dalam kasus apapun, termasuk kalau kita lagi ada kerjaan apa, segala macam. Kadang-kadang mungkin bukan mau main belakang ya, tapi tetap kita butuh orang untuk memudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita udah jujur, tapi karena mungkin kurang gitu, akhirnya jadi dizolimi. Ini karena ada orang dalam, jujur ya jadi profesional. Banyak hal lah, contoh-contoh kehidupan kita sehari-hari. Ini ditolong oleh manusia aja bisa mudah. Gimana kalau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Makanya kita begitu antusias, begitu semangat untuk bangun network. Saya harus banyak teman, biar kemana-mana mudah. Anak-anak skuter, anak-anak Vespa misalnya, di mana-mana punya teman, geng, komunitas. Jadi pas Vespanya rusak di tengah jalan, jam 1 malam, dia nggak susah-susah nyari teman. Misalnya rusaknya di Ciamis, masa nelfon teman di Bandung sampai ke sana 7 jam lagi kan ya? Ya udah dia nelfon temannya yang dekat-dekat sana. Kalau nggak kenal, dia nelfon dulu yang di Bandung. Oh ada tuh teman gue. Lo dari daerah mana? Dekat ini, dekat ini. Ditelepon temannya. Jam segitu kan biasa, namanya juga komunitas. Biasa malam suka nongkrong apa. Belum tidur, datang. Ternyata datang, bantuin akhirnya ngobrol, malah makan durian atau apa. Enak gitu ya sambil nonton Piala Dunia atau apa. Itu kan karena jadi turun di mana? Oh ada durian, turun aja. Ternyata ada yang kenal. Nih kasih durian yang paling bagus. Kalau enggak mungkin dipilihin udah mahal tapi enggak memuaskan. Ini kasih yang paling bagus, bukan kita enggak bayar, tetap bayar. Namanya juga dagang ya, tetap bayar cuman dikasih yang paling bagus, terus kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Ini karena Allah mudahkan. Dan secara zahir
manusia mudahkan. Kebayang nggak kalau Allah mensupport kita dalam segala urusan? Mulai dari bangun tidur, dan selama ini udah dilakuin sama Allah. Cuman karena jadi rutinitas, kita sampai lupa ada Allah di belakangnya. Hal-hal lain selain rutinitas, kejutan-kejutan. Caranya gimana? Biar Allah nolongin kita, terlibat dalam urusan kita. Kayak kita nyalain mobil kita lagi mogok, didorong oleh, kalau yang dorongnya istri kita doang, kan nggak mungkin. Akhirnya kita yang dorong, istri nggak bisa nyetir. Terus yang dorong siapa? Kan susah ya. Akhirnya ada teman-teman kita, mereka yang dorong, ada 5 orang teman. Kita kan merasa dimudahkan kan, didorong oleh teman kita, ditanjakan lagi tuh, didorong supaya mobilnya nyala lagi. Semudah itulah, bahkan lebih dari itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala ikut terlibat dalam urusan kita. Kerasa banget kalau banyak teman, banyak orang yang mungkin sayang sama kita, itu mudah banget urusan. Tapi itu manusia teman-teman. Gimana kalau Allah yang sayang sama kita? Manusia sayang sama kita aja semudah itu, apalagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya satu di sini, jujurlah kepada Allah. Jadi jujurlah kepadaku itu, ku di situ Allah ya, bukan ku seperti di lagu. Jadi jujurlah kepada Allah. Cara jujur kepada Allah, kita harus tanya, yang kita lakuin ini ada hubungannya nggak dengan Allah? Kalau ada, pasti Allah kasih keajaiban. Contoh, Zakaria. Zakaria tuh doa kan panjang kan, lama banget ya. Berdoa dari sejak beliau muda sampai beliau tua. Tapi coba perhatikan kalimat doa Nabi Zakaria ketika beliau sudah tua. Ada 2 kalimat, ada di surat Ali Imran, ada di surat Maryam. Kalau di surat Ali Imran, Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kalau di surat Maryam, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati 'aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Apa rahasia di antara 2 kalimat ini? Kenapa Nabi Zakaria berdoa panjang dalam hidupnya belum Allah kabulkan? Bukan tidak, belum. Kenapa pas habis doa ini langsung Allah kabulkan? Langsung Allah bilang fanadathul malaikah. Kalau di surat Maryam, ya Zakaria, langsung Allah panggil. Kenapa cepat dikabulkan? Karena di dua doa ini Nabi Zakaria udah mulai mengkonekkan antara keinginannya dengan Allah. Kalau di surat Ali Imran, Nabi Zakaria ngelihat Maryam yang dapat makanan dari langit. Aduh, ini anak solehah banget, dicinta banget sama Allah, sampai segitu-segitunya Allah memperlakukan anak kecil ini. Anak SD, duduk di sebuah ruangan kecil, mihrab namanya, terus lapar, Allah yang ngasih makan, dia belum berdoa. Dia lapar doang, Allah langsung datangkan makanan. Dan yang bawa makanan apa? Bukan gosen, malaikat. Dibawa gosen aja bikin kita nyaman kan ya. Males keluar, udah aja gosen kan murah ya. Tinggal klik, kalau misalnya nggak ada saldonya ya bayar cash lah ya. Mudah banget, 10 menit datang gitu. Ini lebih dahsyat daripada gosen, malaikat yang datang. Dan makanannya masih hangat, terjamin nggak ada sama sekali penyakit di dalamnya. Dibawa oleh malaikat, dihidangkan depan Maryam, malaikat balik, Nabi Zakaria masuk. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, anna laki hadza? Kamu dapat dari mana makanan ini? Kan paman belum kirim kan? Ini baru paman bawa. Kata Maryam, huwa min indillah, Allah yang kirim. Anak SD ngomong gitu. Ada nggak anak SD sekarang? Dek, dapat dari mana? Allah yang kirim, Om. Wah, itu soleha banget kan? Tingkat dewa tuh luar biasa. Allah yang kirim. Ya memang nggak ada lagi. Emang adanya cuma di zaman itu. Maryam sampai bilang dari Allah, paman. Allah yang kirim. Dan Allah bukan hanya ngomong Allah yang kirim, sampai ceramahin Zakaria. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu paman, kalau ngasih rezeki itu nggak bisa dihitung-hitung loh. Bin haitsu la yahtasib. Oh iya. Jadi Zakaria dapat taklim dari Maryam. Cuma nanya satu hal tapi dapat ilmu lebih dari yang dia tanya. Ya Maryam, anna laki hadza? Kamu dapat dari mana Maryam? Huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini dari Allah, Allah yang kirim. Allah itu memberi rezeki kepada hambanya. Dan Allah kalau udah ngasih rezeki, gak bisa ditebak-tebak dari mana caranya.
Itu kata-kata Maryam, kagum Zakaria. Duh, pengen banget punya anak sesoleha ini. Kan berarti ada hubungannya dengan Allah, sesoleha ini, soleh. Baru hunalika, saat itu juga di sana Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kayak gitu ya Allah, saya pengen kayak gitu. Langsung Allah kirim malaikat, katakan ke Zakaria dia akan punya anak persis kayak Maryam, tapi namanya jenis kelaminnya laki-laki, namanya Yahya. Kalau di surat Maryam, apa doa Zakaria? Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira. Ya Allah, dakwah saya nanti siapa yang akan meneruskan kalau saya nggak punya anak? Itu intinya. Jadi pengen punya anak bukan sekedar pengen lucu-lucuan, pengen ada qurrata ayun, penyejuk hati apa, pengen bangga-banggaan anak saya sarjana, anak saya apa segala macam. Bukan, pengen punya anak karena pengen ada yang nerusin dakwah beliau. Karena ada hubungannya dengan Allah kan? Berarti melibatkan Allah dalam permintaannya. Wa inni khiftul mawali wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Bukan walada, bukan waliyan. Apa beda waladan dengan waliyan? Waladan cuma anak, waliyan penerus. Beri saya seorang anak yang meneruskan perjuangan saya, dakwah saya, pengajaran saya, taklim saya di Masjidil Aqsa. Yarithuni, tuh ada lagi kalimat penjelasnya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Yang mewarisi perjuangan aku, mewarisi perjuangan dari keturunan Yakub dengan keturunan yang luar biasa, orang-orang soleh semua. Maka jadikan dia anak yang kau ridhai ya Allah. Langsung Allah ketika dengar kalimat ini, ya Zakaria, langsung dipanggil sama Allah. Itu cara kalau kita pengen dapat kejutan dari Allah. Libatkan Allah dengan niat. Caranya coba cari apa hubungannya antara maunya kita dengan Allah. Antara proyek kita dengan Allah. Antara usaha kita dengan Allah. Antara permintaan kita, life goals kita dengan Allah. Kalau gak ada hubungannya, kita disuruh jalan sendiri. Tapi kalau ada hubungannya, Allah akan support kita. Ya Zakaria, langsung Allah panggil. Inna nubashiruka bi ghulam. Bahagialah wahai Zakaria, berbahagialah, kamu akan punya anak. Ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Spesifik, luar biasa nih. Dikasih dengan spesifik yang istimewa. Bukan cuma ini anak laki-laki yang kamu minta, enggak. Allah langsung kasih tahu anaknya itu kayak gimana. Anaknya cerdas, anaknya soleh, anaknya terjaga, anaknya nggak pernah nggak pernah emosian, anaknya nggak pernah baperan, nggak pernah durhaka, nggak gini. Baik banget. Kalau di surat Ali Imran dia siddiqan wa hasuran wa nabiyan, musaddiqan wa hasuran wa nabiyan. Anak yang meneruskan perjuangan dakwah, anak yang hasur, menjaga kehormatan, anak yang nabiyan, menyampaikan kebenaran. Ini luar biasa. Kenapa? Karena Zakaria mengaitkan keinginannya dengan Allah. Jadi kalau kita punya satu keinginan, punya satu, bahkan mungkin bukan hope, tapi wish, sesuatu yang kadang-kadang kayak gak kebayang kita bisa gak sih? Gak masalah, make a wish, kita bikin sebuah harapan yang menurut kita mungkin gak susah diwujudkan, tapi ketika sebuah harapan yang kita anggap sesuatu yang gak mungkin dilibatkannya kepada Allah, apa sih yang gak mungkin buat Allah? Apa sih yang sulit buat Allah? Bukankah semuanya itu ada dalam pengaturan Allah? Biyadihil mulk. Arti biyadihil mulk, semuanya itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau diapain, caranya di sini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Akhirnya para sahabat yang berhijrah dalam konteks hijrah, berhijrah meniatkan karena Allah. Contohnya, misalnya ada yang berhijrah seorang diri, seperti Suhaib Ar-Rumi, banyak sahabat yang hijrah seorang diri. Beda sama Umar ya. Kalau Umar kan hijrahnya posting ya. Sebelum hijrah posting dulu. Captionnya, ahli Mekah, orang-orang Mekah. Dia mention satu persatu. Abu Jahal,
Abu Sufyan. Satu-satu di mention sama Umar. Terus terakhir pakai hashtag ahli Makkah. Ya ahla Makkah. Ya ma'syara Quraisy. Ya Aba Jahal. Ya Abu Sufyan. Ya banyak banget. Ya itu kan ya. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Instagramnya . Setelah di mention satu-satu dia bilang apa? Fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah kalian gua pengen hijrah. Hijrahnya tuh dikapitalin lagi tuh. Gede tulisannya biar orang tahu kalau dia mau hijrah. Terus di bold. Saya mau hijrah. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ditunjukin Sherlock bukit mana yang disuruh tungguin. Saking spesifiknya Umar bin Khattab. Gak ada yang berani nungguin Umar. Tapi pertanyaan saya, ini mungkin pertanyaan penasaran. Kenapa Nabi gak hijrah bareng Umar aja kalau kayak gitu? Kan hijrah bareng Umar aman banget kan ya? Kata Umar, orang Mekah, gua mau hijrah bareng Rasulullah. Ada yang berani nungguin gak? Siapa yang mau istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu kami, saya dan Rasulullah di belakang bukit. Kan aman tuh hijrahnya. Kenapa Nabi gak hijrah bareng Umar aja sih? Biar gampang, gak ada adegan Surakoh, gak ada adegan sembunyi dalam gua Thur, gak ada adegan diikat talinya oleh anaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar. Kan gak ada adegan-adegan yang sulit. Gak ada adegan Ali harus tidur di tempat tidurnya Nabi. Kenapa? Hijrahnya dikawal sama Umar bareng dengan Hamzah. 2 petarung Mekah yang disegani, gak ada yang berani sama 2 orang ini nih. Di depan Umar, di belakang Hamzah. Siapa yang berani mencegat sebuah karavan manusia yang di depannya Umar, belakangnya Hamzah? Gak ada yang berani. Buktinya pas di Mekah mereka lagi demo, kan mereka pernah demo di Mekah. Awal-awal Umar masuk Islam dengan Hamzah kan demo kan. Langsung demonya apa? Demonya dengan keluar dan mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Keliling Mekah, keliling Ka'bah. Demo rame-rame. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kata Abu Jahal, kalau orang yang seperti ini, kalau demo seperti ini, gak ada yang berani mendekat. Di depannya Umar, di belakangnya Hamzah. Kalau enggak bakalan habis tuh. Kenapa Nabi gak hijrah dengan cara kayak gitu aja? Kenapa hijrahnya pakai orang yang paling lemah fisiknya, paling lemah kaumnya, paling miskin hartanya? Abu Bakar itu orang kaya tapi udah jatuh miskin waktu itu. Ini artinya Allah pengen ngajarin kita tentang hijrah biar Allah aja yang terlibat. Bukan Umar, bukan Utsman yang kaya, bukan Hamzah, bukan siapapun. Makanya yang ngebantu Nabi dalam hijrah itu Allah langsung. La tahzan innallaha ma'ana. Bukan inna Umara ma'ana. Inna Hamzah ma'ana. Inna Utsman ma'ana. Inna qaumana ma'ana. Bukan. Di situ Allah ngajarin kepada kita lewat adegan Rasul, hijrah. Kalau kita melibatkan Allah, hijrah kita lebih aman daripada melibatkan manusia. Seandainya mau dengan logika kita, pasti Nabi akan hijrahnya bareng Umar. Umar tunggu dong, hijrahnya bareng. Kalau Nabi mengajarkan itu, berarti kita tidak dapat pelajaran hikmah, tauhid, akidah, iman, hadis ini dari hijrah Rasul. Nabi malah bilang, kalian hijrah duluan masing-masing. Umar hijrah, yang lain pada hijrah. Utsman malah udah duluan, walaupun kemudian balik lagi, duluan ke Habasyah. Akhirnya Nabi memilih Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar, nanti tengah malam masih pakai ikhtiar tengah malam. Kenapa nggak siang bolong? Kalau siang bolong konyol namanya. Tapi kan Nabi nggak akan dibunuh. Kalau Nabi nggak akan dibunuh, tapi kalau kita niru Nabi, kita akan dibunuh. Jadi Nabi tidak mencontohkan sesuatu yang nggak bisa ditiru. Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa ditiru oleh umatnya. Kalau beliau gampang, beliau punya mukjizat. Kalau Nabi mau, Nabi Musa itu membelah laut. Nabi Muhammad lebih dahsyat, membelah bulan. Lebih dahsyat daripada Musa. Musa belah laut, Muhammad membelah bulan. Sulaiman menguasai jin, Muhammad mengislamkan jin. Sulaiman jin dikuasai tapi tidak masuk agama Hanif. Ketika Sulaiman wafat, jin kufur lagi itu kan. Tapi Muhammad mengislamkan jin. Lebih dahsyat, semua mukjizat para nabi terkumpul kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi mau, gak usah pikir strategi lah apa segala macam. Kenapa pengen hijrahnya ke Madinah tapi malah jalannya menjauh dari Madinah ke Gua Thur. Malah sembunyi di sebuah lubang kecil. Kenapa gak terang-terangan aja kayak Umar? Karena kalau Nabi melakukan itu, lalu kita meniru, kita akan mati konyol. Karena kita gak punya mukjizat. Sehingga Nabi mencontohkan sesuatu yang bisa kita tiru. Sebagai manusia biasa. Beliau gak egois, gue kan punya mujizat, ngapain sih gentar-gentar takut-takut amat, udah biasa aja kali, ntar Allah juga pasti nolong. Gak mungkin Allah membiarkan nabinya dicelakai oleh musuh-musuhnya. Ya, tapi umatnya. Sehingga Nabi contohkan,
Kalau saya contohkan ke gini, kasihan umat saya nanti nggak bisa niru. Kalau mereka tiru yang ini, habis mereka. Sehingga saya contohkan sesuatu yang kalau mereka tiru, mereka aman. Caranya berstrategi lah, caranya pakai taktik, caranya bersiasat, dan seterusnya dan seterusnya. Dipilih Abu Bakar. Tapi kalau pakai Umar, nggak ada pelajaran akidah. Makanya Nabi memberi banyak pelajaran dalam hijrah. Hijrah dengan Abu Bakar. Ketika ada masalah, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat ke arah kaki mereka, itu kan bukan gua lebih tepatnya, kayak lubang gitu. Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalamnya. Orang-orang pembunuh bayaran, para hunters, dan di antara mereka itu ada legend, yaitu Suraqah. Paling legend lah dalam membaca jejak. Dia tuh udah terkenal banget. Nggak mungkin lolos dari Suraqah itu susah banget. Dia bisa ngelihat jejak onta udah berapa lama, hangat atau udah dingin, ini udah kering atau tidak bekas kakinya onta. Terus di atas onta itu perempuan atau laki-laki, anak kecil atau orang dewasa, meronta-ronta atau normal, sampai tahu sedetail itu Suraqah. Mereka membaca jejak. Kemana arah mereka ketahuan lah. Padahal Nabi itu udah pakai banyak strategi. Caranya Nabi lewat, terus lewat anaknya Abu Bakar dengan pembantunya Abu Bakar untuk nutupin jejak Nabi pakai ternak-ternak. Ketahuan juga tetap, namanya juga Suraqah. Udah berdiri depan gua, Suraqah and the gang. Nabi di dalam sembunyi. Apakah Nabi takut? Sama sekali tidak. Nabi waktu itu sama sekali tidak bersembunyi karena takut. Lagi ngajarin kita cara sembunyi. Kalau Nabi mau, Nabi tinggal keluar, ada apaan sih? Bisa, gampang buat Nabi. Lo mau gua doain? Kan gak berani, Nabi belum angkat tangan, udah pada stroke semuanya tuh. Kalau Nabi mau kan, tapi Nabi lagi ngajarin kita teman-teman. Jadi adegan sirah adalah pelajaran buat kita, bukan apa yang Nabi rasakan. Nabi gak takut sama sekali, sekelas Nabi gak mungkin takut lah, sang pemberani banget. Tapi Nabi pengen ngajarin kita, sembunyi di dalam. Abu Bakar resah. Bingung nih, mana nih kalau mereka ngeliat ke atas, ke bawah. Mereka udah ngeliat ke atas bukit nggak ada, ngeliat ke kanan nggak ada, ngeliat ke kiri nggak ada, ngeliat ke belakang nggak ada. Cuman satu lagi yang nggak dilihat, ke bawah. Allah tahan pandangan mereka untuk ngelihat ke bawah. Ini cara Allah nolong mereka. Walaupun sebagian ulama bilang ada sarang laba-laba dan merpati, tapi sebagian besar ulama mengatakan tidak. Ini masih perdebatan lah ya, Allahu alam. Yang jelas, yang pasti di antara mereka sepakat, Allah memalingkan mata mereka dari melihat ke bawah. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kita ke bawah pasti ketahuan. Terus ntar kita gimana ngelawan mereka? Kita nggak bawa senjata. Berdua pula, mereka ada lebih dari 20 orang dan semuanya itu petarung. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain? Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Ini melibatkan Allah. Ini di sini nih. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? In Allahu tsalisuhuma. Allah yang ketiga. Jadi kalau kita berdua, mungkin kita perlu khawatir. Tapi kalau kita bertiga, la tahzan, innallaha ma'ana. Nggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Abu Bakar orang soleh, digituin, ya langsung tenang. Kalau Abu Bakar bilang tapi, pasti ketahuan tuh. Karena kalau kita berburuk sangka kepada Allah, maka Allah tergantung prasangka hambanya. Berhubung Abu Bakar ini as-siddiq, orang yang selalu membenarkan, nggak pernah protes, nggak pernah membantah, maka ketika Nabi bilang la tahzan innallaha ma'ana, Abu Bakar langsung tenang, langsung oh ya innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, ya udah tenang aja. Mau tidur dulu Rasul? Santai. Mereka akhirnya nggak ngeliat ke bawah, udah pergi aja, udah pergi, tinggal berdua. Besok keluar, melanjutin perjalanan, ketahuan lagi sama Suraqah, karena mereka nggak mau nyerah. 2 hari mereka tungguin. Gak mungkin Muhammad pergi karena aku udah baca beberapa tempat jalan keluar dari Mekah itu gak ada jejak mereka. Pasti mereka ada di sini. Suraqah punya feeling, instingnya tuh bagus. Belum keluar Muhammad, belum keluar. Dia cari siang malam. Ketahuan juga pas hari Nabi keluar Mekah. Dari kejauhan Suraqah ngelihat. Pas Suraqah ngelihat dikejar oleh Suraqah, kan Nabi udah bilang innallaha ma'ana, Allah bersama kita, biar Allah aja yang beresin Suraqah, nggak usah kita jalan aja santai. Abu Bakar jalan, nggak usah dipercepat langkahnya. Sampai Nabi bahkan nggak mempercepat langkahnya loh, dikejar sama Suraqah dengan ontanya yang cepat, Nabi santai aja. Kenapa? Biar Allah aja yang beresin dia. Ternyata Allah punya cara yang lebih indah daripada yang kita bayangin. Kalau kita punya teman yang tangguh kayak Umar bunuh Suraqah gitu kan? Umar pasti akan ngeluarin pedang. Kalau Allah tidak membunuh Suraqah, tidak menaklukkan fisik Suraqah, tapi menaklukkan hati Suraqah. Gitu yang paling indah. Makanya biarin Allah yang beresin urusan kita. Allah punya cara yang lebih smart daripada cara kita. Namanya apa? Min haitsu la yahtasib, yang tidak terduga-duga. Tiba-tiba Suraqah,
ontanya ngambek, nggak mau jalan, tiba-tiba kayak habis bensin gitu. Kenapa sih kok mogok nih onta gua nih? Onta Suraka tiba-tiba mogok, padahal itu onta bagus banget loh. 4000 cc kali ya, cepat banget ya. Kenapa mogok? Onta bagus, baru juga, malah STNK-nya juga, BPKB-nya juga belum jadi gitu. Kok udah mau mogok? Heran Suraka. Akhirnya Suraka turun, jalan, pas dekat dengan Nabi, Nabi bilang, ya Suraka, ma bika ya Suraka. Kamu kenapa sih Suraka gini-gini amat sama saya, kata Nabi. Suraka gak enak gitu, Nabi itu kan orangnya kayak mempesona ya. Kalau Nabi udah menatap, orang lagi, aduh kegeeran. Nabi itu keren banget loh. Bukan dalam arti negatif ya, dalam arti gak enak. Orang segan sama Nabi itu segan banget. Kalau ngeliat wajah Nabi langsung yang marah gak jadi marah. Saking sempurnanya akhlak Nabi SAW. Jadi kalau Yusuf sempurna fisiknya, Nabi sempurna akhlaknya. Yusuf mempesona fisiknya, Nabi mempesona akhlaknya. Jadi kalau ada cewek ke Yusuf kelepek-kelepek, ke Nabi kelepek-kelepeknya jadi masuk Islam. Siapa? Sofia. Jadi kalau di zaman Yusuf ada istri Al-Aziz, kelepek-kelepek sama Yusuf sampai digoda berbuat dosa. Kalau Nabi, kelepek-kelepek bukan digoda buat dosa, jadi taat. Itu kan keren banget ya. Gara-gara dekat sama Nabi yang tadi benci banget, kata Sofia, tidak ada orang yang lebih saya benci di muka bumi daripada Muhammad. Tiba-tiba setelah beberapa saat Nabi ngomong, terkesima dengan kata-kata Nabi, santun banget, pemilihan diksinya tuh tepat banget. Sampai kemudian dia bilang, tidak ada orang yang lebih saya cintai di muka dunia daripada Muhammad. Dari benci banget, jadi cinta banget. Langsung dia bilang, ya Muhammad, saya pernah mimpiin kamu loh, gitu ngomongnya. Tadi gak ngomong, diam-diam aja, diam-diam baik. Sekarang, saya pernah mimpiin kamu loh katanya. Sampai curhat, saya pernah mimpiin kamu loh. Mimpi gimana? Saya pernah mimpi tiba-tiba di atas kota Madinah ada rembulan, sempurna, bulat, terang, jelas. Lalu jatuh ke pangkuan saya. Itu kan mimpi romantis banget ya. Jatuh ke pangkuan saya dan kata suami saya, itu maksudnya saya nanti akan dinikahi oleh engkau Muhammad. Tapi saya ditampar oleh suami saya. Ya iyalah, lo mimpi gitu cerita ke suami ya pasti masih mending ditampar. Wah ini bahaya nih, selingkuh dalam mimpi. Akhirnya Nabi Muhammad melamar Sofia karena emang Allah sudah memilihkan Sofia untuk Rasulullah. Saking istimewanya Sofia ini, karena orang yang menikahi Rasulullah itu bukan Rasulullah berhasrat ke dia, enggak. Allah yang berhasrat ke dia. Hasrat apa? Hasrat terhadap kesolehannya. Karena Allah cinta kepada Sofia, ya udah kayaknya nggak ada cowok yang pantas buat Sofia selain Muhammad. Cinta kepada Aisyah, nggak ada cowok yang pantas buat Aisyah selain Muhammad. Cinta kepada Ummu Salamah, nggak ada cowok yang lebih pantas buat Ummu Salamah daripada Muhammad. Jadi ini cewek-cewek yang di atas rata-rata yang nggak mungkin nikah kalau nggak dengan Nabi Muhammad, akhirnya dijadikan istri Rasul. Kalau ada yang lain datang nggak level. Buktinya apa? Fatimah juga kayak gitu. Ketika ditawarin ke Abu Bakar, gimana ya gitu. Tawarin kepada Umar juga kata Rasul gimana ya. Tapi pas Ali, Rasul langsung ridho. Kenapa? Levelnya hanya untuk Ali, yang paling ideal Fatimah itu. Begitu juga istri-istri Nabi. Nah artinya apa teman-teman? Suraqah, pas dilihat oleh Nabi, mabik ya Suraqah. Nabi ngomong gitu bukan, Suraqah, oh dasar lu ahli neraka apa segala macam. Enggak, Nabi enggak. Kamu ahli neraka, kamu apa, celaka kamu. Enggak, Nabi enggak pernah mengeluarkan kata-kata yang badhi, kata-kata yang rendahan. Nabi bilang, mabi kayak Suraqah. Suraqah langsung, jadi tadi pakai pedang terus langsung disarungin, disembunyiin belakang jubah gitu. Terus dengerin, Nabi bilang, ya Suraqah, gimana kalau misalnya kamu memakai mahkota dan jubahnya Kisra. Kisra Raja Persia, kata Suraqah. Ya Raja Persia, mau. Coba. Nabi dalam keadaan lemah, baru diusir dari kampungnya, nawarin baju jubah Raja Persia yang gak mungkin didapatkan kecuali menaklukkan negerinya. Kan ini gak make sense ya. Kayak gak logis gitu kan tawarannya. Abu Jahal kemarin nawarin, siapa yang membawa pulang Muhammad hidup atau mati, gua kasih 100 ekor onta. 1 ekor onta kalau onta yang dipakai ke luar negeri harganya 200 juta. Kali 100 berapa puluh M. Kan dan Abu Jahal punya itu. Ada ribuan ekor onta yang dia punya karena orang kaya. Suraqah tiba-tiba lupa dengan tawaran Abu Jahal. Langsung bilang mau Muhammad. Saya pakai pakaian jubahnya Raja Persia yaitu Kisra. Kalau gitu caranya halangilah orang yang pengen mengejar kami. Oke, saya akan halangi. Apalagi Muhammad, apa yang bisa saya lakukan? Perlu saya dampingin? Gak usah, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah melanjutkan perjalanan, Suraqah kayak tertegun gitu. Loh saya kenapa ya? Kayak habis dihipnotis gitu. Datang nih gengnya Suraqah, mau ngejar Muhammad.
Suroko, barengan, kita pengen share ini nanti onta. Kata Suroko, teman-teman, saya udah meriksa semua daerah sini dan kalian tahu saya yang paling jago membaca jejak dan onta saya yang 4000 cc, kalian cuma 1500. Artinya paling cepat gitu. Saya nggak menemukan Muhammad. Pulanglah cari tempat lain. Mereka kan nggak bisa bantah kalau Suroko kan senior gitu kan, daripada ntar dikerjain. Akhirnya ya udah balik aja. Nabi bisa selamat hanya berjalan berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Melibatkan Allah thalithuhuma. Ma zannuka bisnain ya Abu Bakar. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua Abu Bakar? Allahu thalithuhuma. Allah yang ketiga. Bisa nggak sih kita dalam hidup tuh bilang ke istri, ma zannuki isnain. Kenapa mama bilang kita cuma berdua? Mah kan ada Allah yang ketiga di antara kita. Kan itu luar biasa ya. Atau istrinya yang ketika suaminya galau, mulai agak khawatir nih gimana ya dalam pekerjaannya. Istrinya bilang, "Pah, ma zannuka bisnain?" Allahu salisuhuma. Catat kalimat ini nanti. Ma zannuka bisnain. Gak bisa Ustaz, bahasa Arab susah. Udah bahasa Indonesia aja. Kenapa Papa mikir kita cuma berdua, Pak? Kan Allah yang ketiga. Oh iya ya, Allah yang ketiga. Langsung Allah bantu tuh. Tapi kalau papanya bilang, "Tapi mah," nah berarti ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung gimana persangkaan hambaku kepadaku. Libatkan Allah teman-teman. Dalam niat kita, dalam doa kita, dalam harapan kita, dalam pekerjaan kita. Pasti Allah bantu. Itu membahas tentang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jadi artinya kerucutkan semua, konekkan semua yang kita lakuin itu dengan Allah. Harus ada reason, ini karena Allah, ini untuk Allah. Harus ada, harus temuin itu. Dan jujur, karena kalau kita bilang kayak gitu basa-basi, Allah kan tahu banget isi hati kita. Ya Allah, ini karena Engkau ya Allah, bukan karena apa-apa. Tapi kan Allah tahu, lu bohong, kata Allah. Gimana bahasa Al-Baqarahnya kalau masalah ini? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Enggak kayak gitu kata Allah. Yukhadi'un. Mereka bermain-main, mereka mengelabui, mereka basa-basi. Kenapa? Fi qulubihim marad. Karena hatinya itu enggak jujur, hatinya berpenyakit. Jadi mending kita jujur sama Allah dan libatkan Allah, pasti ditolong. Enggak mungkin enggak. Selama yang kita lakuin itu adalah masih dalam wajib, sunnah, mubah, paling minim makruh. Kalau yang haram bilang karena Allah, ya Allah ini karena Engkau, ya nggak mungkin. Masa kita melanggar syariat Allah tapi karena Allah kan nggak mungkin ya. Sengaja saya minum khamar karena Allah. Mana ada yang kayak gitu-gitu. Sengaja saya berbohong karena Allah, nggak juga. Kecuali 3 bohong yang dibolehkan. Itu aja teman-teman. Insya Allah next week kita akan bahas lagi hadis ini. Saya hanya ingin hadis ini bukan hanya kita hafal. Karena menghafalnya itu terserah masing-masing. Menghafal baik, nggak menghafal juga nggak dosa. Cuman kita jadikan hadis ini sebagai motivasi hidup. Kita jadikan hadis ini sebagai quote dalam hidup kita. Supaya kita selalu bersemangat untuk taat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah manusia itu kalau berkumpul pengen nyusahin kamu, mereka nggak bisa nyusahin kamu kecuali dengan seizin Allah atas kamu. Dan kalau semua manusia berkumpul pengen menolong kamu, mereka nggak akan bisa nolongin kamu kecuali dengan seizin Allah bagimu. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Pena telah diangkat dan kertas telah mengering. Ini adalah nasihat obrolan yang disampaikan Nabi ketika lagi boncengan sama seorang anak kecil. Yang kelak anak kecil itu akan jadi salah satu di antara ulama paling fenomenal dalam sejarah Islam. Siapa nama anak kecil ini? Ibnu Abbas. Nama anak kecil ini Abdullah bin Abbas. Yang digelar dengan nama, jadi nama kerennya tuh Ibnu Abbas
AK Hibrul Ummah. Jadi kalau nyari akun sosmednya bukan Ibnu Abbas, akun sosmednya itu Hibrul Ummah, @Hibrul Ummah. Followersnya udah banyak tuh. Coba cari, googling atau YouTube, cari Abdullah Ibnu Abbas. Nabi ketika lagi boncengan sama Abdullah Ibnu Abbas, Nabi ngasih nasihat bukan, nak banyak baca buku ya, bukan. Nak misalnya jangan sakitin orang tua ya, bukan. Nak rajin kerja ya biar kamu sukses, bukan. Nah ini dan seterusnya, enggak. Nasihatnya cuma satu hal, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bisa dibilang Nabi itu enggak ngasih nasihat panjang, nasihatnya itu sedikit, pendek tuh, singkat. Tapi nasihat yang singkat ini kalau kita mau menjabarkan bisa berjilid-jilid buku. Nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita pengen apa aja, ini intinya nih. Pengen sekolahnya berprestasi, ini intinya. Pengen bisnisnya lancar, ini intinya. Pengen banyak temen, ini intinya. Pengen have fun dalam hobi-hobi dan permainan kita, ini juga intinya. Pengen statusnya nambah, jangan jomblo terus, ini juga intinya. Ustadz, ada yang datang misalnya, saya pengen dapat nilai bagus, apa ya nasihat buat saya? Kata Nabi, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, saya agak-agak khawatir nih tinggal di kos-kosan sendiri, gimana ya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana ya cara menghadapi teman yang kayaknya baper banget? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ustadz, gimana caranya biar gak ditolak? Karena saya udah sering ditolak, belum pernah diputusin. Ya gimana diputusin ya? Diterima juga belum. Itu saya banget tuh. Saya alhamdulillah belum pernah diputusin. Kecuali sekali doang. Karena diterima juga enggak, kayak Julaibib. Gimana caranya? Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga perasaan Allah, Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah akan jaga panggilan kita. Ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Dan inilah kunci kebahagiaan dalam hidup kita, teman-teman. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu aja kalimat ininya. Kalau perlu jadi status, jadi hashtag, jaga Allah, jaga kita. Nggak ada cerita kita dikecewain sama Allah, padahal kita udah habis-habisan, itu nggak ada. Kalau ke manusia sering kayak gitu. Kita udah berkorban segala macam, ternyata dia cuma ngelihat kita sebagai sahabat. Atau paling dekat juga adik kakak. Kan berat ya. Kita udah kegeeran nih, udah habis-habisan, udah pokoknya udah sacrifice habis-habisan, udah give effortnya seluar biasa banget. Berharap suatu saat hatinya terbuka buat kita. Pas ditembak, jadi gimana nih? Apanya gimana? Kan kita udah lama jalan berdua, jalan bareng ya, udah lama nih. Padahal baru sebulan. Kenapa berasa lama? Karena udah habis-habisan kan? Berasa kayak udah seluruh hidup kita tuh udah kita korbanin buat dia. Kan kita udah lama jalan bareng. Kira-kira gimana, kamu mau serius atau enggak? Serius dong kata dia. Kita udah wah Masya Allah serius. Maksudnya mau nikah, kita jadi adik kakak aja ya. Seriusnya ternyata serius jadi adik kakak, jadi sobatan doang. Coba, kecewa gak sih sama orang kayak gitu? Langsung unfollow, langsung di blok ya.
langsung left group kalau dalam satu grup. Itu ke manusia bisa banget tuh kayak gitu. Kita udah bantu dia, kita udah nolongin dia, kita udah temenin dia, ujung-ujungnya pas pulang misalnya nih, kita temenin dia jalan, kita temenin dia belanja, ujung-ujungnya pas makan bayar sendiri, pulang bayar angkot bayar sendiri kan ya. Itulah manusia. Tapi kalau ke Allah tuh nggak kayak gitu. Ihfazillah yahfazka, itu janji Allah. Maksudnya kamu kalau baik-baikan sama Allah, sama aku nih kata Allah, aku pasti lebih baik lagi sama kamu. Nggak mungkin sebaliknya. Nggak ada cerita Allah ngecewain hambanya tuh nggak ada. Ah rugi saya udah sholat, ternyata hasilnya gini doang. Ah rugi saya udah jujur, ternyata gini doang. Ah rugi saya udah jadi berusaha dekat sama Allah, berdoa sama Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Rugi udah tahajud, nggak ada. Satu-satunya berbuat baik yang nggak mungkin dibalas dengan keburukan, cuman berbuat baik dalam hal mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbuat baik kepada manusia dibalas yang buruk, itu mungkin banget. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Dia punya banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan ke Allah nggak bakalan. Yang ada kita berbuat baik kepada Allah sekali, Allah berbuat baik kepada kita 10 kali. Itu paling minimal, nggak pernah kurang dari 10 kali. Kita jalan mendekat ke Allah, misalnya sejengkal, Allah mendekat kepada kita berapa? Sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita sedepa. Kita jalan kepada Allah dengan cara mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah mendekat kepada kita dalam keadaan berlari. Itu yang terjadi. Ibaratnya kita telepon Allah sekali, Allah telepon kita 10 kali. Gak ada cerita kita ngejapri Allah terus diantepin contreng 2 tapi masih abu, gak kebaca. Itu gak ada. Sebel gak sih? Gregetan gak sih kalau kita ngejapri teman kita? Teman dalam tanda petik ya, teman spesial. Kita ngejapri dia nih, padahal dia udah lasinnya tuh berkali-kali tuh. Bahkan bukan cuma lasin, dia lagi online, kita pantengin gitu. Oh lagi online, mudah-mudahan kebaca nih WA saya. Online-nya lama, berarti dia lagi chat sama yang lain. Pas udah online lama, tiba-tiba lasin, berarti dia udah offline lagi, tapi WA kita belum kebaca. Itu biasa banget tuh ke orang kayak gitu. Kita posting sesuatu, terus kita tag ke dia, kita mention ke dia, kita periksa likersnya satu-satu ya, karena likersnya nggak banyak sih. Kita periksa nih, oh ada 10 like, ternyata dia nggak ada di situ. Berat banget kan? Begitu dia posting, kita jadi first liker. Kalau dia posting, kita langsung jadi yang pertama view, yang pertama nge-like. Seolah-olah hidup kita tuh nggak ada kerjaan lain kecuali mantengin kegiatan dia. WA-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, Twitter-nya, pokoknya kita aktif banget. Tapi tidak ada respon dari dia. Biasa dibilang bertepuk sebelah tangan. Itu paling menggenaskan menurut saya. Itu baper banget. Apakah kita pernah kayak gitu sama Allah? Gak bakalan. Yang ada sebaliknya, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan Allah, Allah tetap aja buat baik buat kita, tetap aja mendekat kepada kita, tetap aja tiap malam Allah datang manggil kita. Bayangin, setiap malam tuh Allah miss call kita loh, tapi kita reject. Allah yang miss call kita. Kita nggak pernah miss call Allah. Karena setiap kali kita telepon Allah pasti diangkat. Setiap kali kita nge-WA Allah pasti Allah langsung typing, bukan cuma read. Daripada read tapi nggak dibalas juga kan sama aja sakitnya dengan nggak di-read ya. Ini begitu read biru langsung typing, langsung dibalas sama Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu
tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Arti sangat dekat, nggak ada cerita sinyalnya lost sinyal. Nggak ada cerita lagi offline, jadi cuma centrang satu. Nggak ada cerita lagi sibuk sehingga pas kita telepon dialihkan ke voice call misalnya. Atau voice message. Ketika kita hubungi Allah, Allah nge-reject, itu nggak ada. Ini qarib, ditambah lagi ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab japri-japrian dari hambaku kalau mereka menjapri aku. Aku juga bakalan angkat telepon dari hambaku kalau mereka telepon aku. Nggak ada cerita aku akan mereject, nggak ada. Ujibu dalam bahasa sosial media, Allah pasti akan membalas japrian kita. Ujibu dalam bahasa telepon, Allah pasti akan angkat telepon kita. Mustahil Allah nggak ngangkat telepon kita. Kenapa ya telepon saya ditolak aja sama Allah? Kayaknya Allah lagi sibuk sama hambanya yang lain. Memang Allah sibuk, tapi Allah tidak pernah kewalahan. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk, tetapi Allah tidak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah lelah, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Walaupun kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk. Yang terjadi justru teman-teman, Allah nelpon kita, Allah manggil kita, Allah nge-miss call kita, tapi kita yang mereject. Dan hebatnya Allah nggak pernah pundung loh. Direject lagi, Allah nggak pernah, udah malas juga nelpon dia, direject terus, nggak pernah kayak gitu. Sehari Allah nelpon kita 5 kali, dan sehari 5 kali kita nge-reject panggilan Allah. Apakah Allah pundung? Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi. Dan bukan cuma di-reject, kita nge-reject panggilan Allah kadang-kadang sambil ngegerutu gitu. Azan lagi, Kalau bahasa telepon, kok nelpon terus sih, udah di-reject masih nelpon aja. Masih mending nge-rejectnya pakai message gitu. Nge-reject misalnya lagi nyetir, lagi meeting gitu ya. Ini nge-reject tanpa alasan, reject aja pokoknya. Apakah Allah kemudian berputus asa? Enggak. Nggak cukup 5 kali Allah nelpon kita, malamnya Allah ngejapri kita. Sepertiga malam Allah selalu turun ke langit dunia. Kemudian Allah bertanya kepada hamba-hambanya, hal min taib, adakah di antara hambaku yang mau bertaubat sehingga aku terima taubatnya? Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang mau meminta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosanya? Hal min dhi hajah, adakah di antara hamba-hambaku yang punya masalah sehingga aku tolong dari masalahnya? Allah japri kita setiap malam teman-teman, setiap malam. Apakah kita mengangkat atau membuka japrian Allah? Enggak, kita tidur. Allah japri, kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon, kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, sehari 2 hari teman-teman, bertahun-tahun kayak gitu. Dari sejak umur kita 12 tahun sampai umur kita sekian belas atau lebih 20 tahun, ternyata kita terus nge-reject dan tidak menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih manggil kita, ya ibadi, wahai hambaku, ditelepon lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun kita nge-reject panggilan Allah, sekali-kalinya kita angkat, Allah senang banget coba. Begitu kita angkat panggilan Allah, hayya 'alas shalah, kita berwudu nih, kita datang ke masjid. Begitu kita datang ke masjid, seolah-olah Allah menyambut kita di pintu masjid. Saking sayangnya Allah kepada kedatangan kita, saking senangnya Allah kita angkat teleponnya, sampai Allah cerita-cerita kepada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon gua diangkat loh, gitu coba. Padahal kan Allah nggak butuh kita kan ya. Kalau kita butuh kepada seseorang terus kita kayak gitu, wajar. Telepon gua diangkat loh sama dia. WA gua dibaca loh. Dia lagi typing loh. Dia lagi ngebales. Kenapa kita cerita ke teman kita? Karena kita merasa
butuh kepada orang itu keren, orang itu luar biasa, dan kita merasa bangga kalau dibalas japriannya oleh orang tersebut. Tapi Allah nggak butuh kita, teman-teman, sama sekali nggak butuh. Seandainya semua makhluk berkumpul lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak menambah kebesaran Allah walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut, nggak nambah sama sekali. Karena Allah tidak akan bertambah kehebatannya gara-gara ketaatan kita, nggak bertambah. Artinya ketaatan kita tuh nggak ngaruh. Kayak kita naruh garam di dalam laut, nggak makin asin. Kita naruh gula di dalam laut, nggak berubah menjadi manis, nggak ngaruh sama sekali. Jadi Allah nggak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin berkumpul, terus serentak bikin dosa di hadapan Allah, itu juga tidak akan mengurangi kebesaran Allah walaupun sebesar setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke dalam laut. Nggak ngurangin sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, nggak butuh kepada hambanya, nggak butuh sama sekali. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak orang butuh banget? Disitulah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saking Allah penyayang sama kita, ekspresi Allah seolah-olah kayak orang butuh. Coba, saking sayangnya. Mana ekspresi Allah? Itu hadis-hadis tentang gimana Allah rindu kepada orang yang bertaubat, Allah cinta kepada orang yang minta ampun, Allah menyambut kedatangan orang yang kembali seperti keluarga yang menyambut keluarganya yang datang dari perjalanan yang sangat jauh. Sampai Nabi menggambarkan gembira atau ekspresi Allah itu excited banget kalau hambanya bertaubat. Nabi menganalogikan gimana, teman-teman? Kayak seorang laki-laki yang lagi musafir nih. Dia naik onta di tengah padang pasir. Di ontanya itu dia taruh bekal, ada makanan, ada air, ada segala macam, ada baju hangat. Naik onta nih, jalan ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir lagi istirahat, gak sengaja ketiduran, ontanya hilang. Pergi aja tuh onta. Begitu dia sadar, dia udah gak memiliki kendaraan lagi. Ontanya udah pergi, terus bekal-bekalnya dibawa sama onta. Tinggallah dia sebatang kara di tengah padang pasir, gak tahu harus kemana. Dia lari-lari kayak Siti Hajar, mondar-mandir nyari, ontanya nggak nemu, sampai akhirnya dia kelelahan. Ketika dia udah kelelahan, seharian mengejar-ngejar onta dan udah dehidrasi, kehabisan cairan, akhirnya dia pun tertidur. Tertidur antara tidur atau pingsan gitu karena saking lelahnya dan dehidrasi. Begitu dia sadar, dia melihat ontanya ada di sebelahnya tiba-tiba. Dan ketika dia ngelihat ontanya ada di sebelahnya dengan bekalnya yang masih utuh, akhirnya saking bahagianya orang tersebut, dia pun berteriak mengatakan, Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Saking senangnya orang ini sampai dia ngomongnya kebalik. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Pengennya ya Allah, engkaulah Tuhanku, akulah hambamu. Tapi jadi kebalik. Saking senangnya, kata Nabi, sesungguhnya Allah lebih senang lagi daripada orang itu terhadap hamba-hambanya yang datang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sekian lama pergi menjauh dari Allah. Kenapa ekspresi Allah gitu-gitu banget coba? Karena Allah sayang sama kita. Saya menerjemahkannya dengan ekspresi. Memangnya Allah punya ekspresi? Itu hadisnya banyak. Allah tersenyum dengan istighfar hambanya. Memangnya Allah tersenyum? Ya, cuman laisa kamitslihi syai'. Jangan membayangkan senyumnya Allah itu kayak kita, tapi Allah tersenyum. Jelas hadisnya. Hadis bab apa? Bab dalam doa safar. Makanya kalau kita baca hadis itu jangan cuma satu angle, lihat angle-angle yang lain. Banyak banget hadis. Yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Dan yang kita baca dari dulu hadisnya innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Imam Bukhari aja ada 300.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Ahmad bin Hambal menghafal 1.000.000 hadis. Beda-beda tipis lah sama kita ya. Kita hafalnya 1
Hadis Imam Ahmad 1 juta. Beda 0 doang. Ternyata ada juga hadis tentang Allah tersenyum. Cuman babnya di dalam kitab hadis itu bab doa dalam perjalanan. Tapi redaksinya Allah tersenyum. Gimana ceritanya? Ali itu pernah lagi naik mobil. Mereknya Onta. Ali naik mobil nih. Ketika dia naik ke atas mobil, dia baca bismillah. Ketika sudah duduk dengan nyaman, udah pakai sabuk pengaman. Kalau bahasa hadisnya istawa, sudah nyaman berarti udah mantep nih, udah pakai sabuk pengaman. Baca doa safar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Setelah kendaraannya mulai jalan dikit, dia baca doa istighfar. Ya Allah, saya menzalimi diri saya sendiri. Tapi tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya selain Engkau ya Allah. Maka ampunilah saya. Zalamtu nafsi fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya tuh banyak dosa. Ini lagi dalam perjalanan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus, ya Allah, saya itu hamba yang banyak dosa ya Allah. Tapi gak ada yang bisa mengampuni dosa sebanyak itu selain Engkau. Maka ampunilah saya ya Allah. Sayangilah saya. Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah Ali baca doa ini, Ali tersenyum. Senyumnya lebar. Ditanya sama drivernya Ali. Jadi dia pakai super pribadi gitu. Gak tahu online atau yang dia bayar. Nah, si drivernya nanya sama Ali, ya Abul Hasan, kenapa engkau tersenyum? Kata Ali, dulu saya pernah menanyakan hal yang sama ketika saya lagi nyetirin Nabi Muhammad SAW. Lagi jadi drivernya Nabi. Waktu itu Nabi naik ke atas kendaraannya, baca bismillah, baca doa safar, kemudian membaca kalimat istighfar yang sama dengan apa yang Ali baca. Setelah itu Nabi tersenyum. Saya pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa Rasul tersenyum? Maka Nabi menjawab, aku tersenyum karena Allah tersenyum. Kenapa Allah tersenyum? Allah sayang, cinta, senang, excited banget dengan istighfar hambanya. Itu yang terjadi. Kita sering nge-reject Allah, kita sering ngelewatin WA atau japrian Allah, yang lain kita baca, yang Allah gak dibaca. Buku yang lain khatam, komik khatam, buku khatam, sosmed kita baca semua postingan-postingan yang udah muncul, bahkan yang lagi ngehit, yang lagi jadi trending topik apa kita khatam terus. Tapi Al-Quran gak pernah khatam. Bahkan kalau kita sholat ayatnya itu aja langganan banget, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Surat-surat lain jarang dibaca. Apakah Allah marah sama kita? Enggak. Allah justru menunggu terus sampai kita datang. Yang terjadi teman-teman, Allah gak pernah nge-reject panggilan kita, kita yang nge-reject panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk kerja. Hayya 'alas shalah. Kita sibuk main. As-salatu khairum minan naum. Kita sibuk tidur. Apakah besok Allah udah gak usah azan lagi dah, udah cukup, gak akan didengar juga? Enggak, azan terus aja berkumandang. Ternyata yang pundung itu bukan Allah, muazinnya. Malas azan di sini juga gak ada yang datang. Akhirnya kenapa itu nggak ada azan? Allah pundung ya? Bukan, muazinnya yang pundung. Dia qomat doang. Dia yang qomat, dia yang imam, dia makmum. Terutama waktu zuhur dan subuh. Ini yang paling sepi nih, zuhur sama subuh. Zuhur alasannya sibuk kerja, subuh sibuk istirahat. Kalau waktu yang paling favorit itu maghrib lah ya. Masih lumayan kalau maghrib. Apalagi anak-anak kecil dari datang ke surau, ke musola. Kalau isya alasannya jalan, hangout. Artinya Allah gak pernah pundung sama kita teman-teman. Sehingga kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Gak mungkin gak dijaga. Pertanyaannya adalah gimana cara kita menjaga Allah? Supaya Allah menjaga kita.
Seperti apa bentuk nanti kita ngejaga Allah, dan seperti apa juga bentuk Allah menjaga kita. Pertama, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu teman-teman, tetap husnuzon sama Allah. Itu yang pertama, maksud menjaga Allah, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh tergantung gimana kalian mikirin tentang aku. Kalau bahasa resminya, aku tuh tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia nyebut nama aku, nge-mention aku mention dia lebih banyak lagi. Kalau kita mention Allah misalnya, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah, apalagi Allahu Akbar, kita mention Allah nih, maka Allah akan menyebut-nyebut nama kita di depan lebih banyak followers dibandingkan kita. Siapa followers Allah? Para malaikat yang terus mengitari, mentawafi arasy Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sebutkan di antara para malaikat, wahai para malaikat, coba catat ya, sesungguhnya aku cinta kepada Fulan bin Fulan. Nama kita di-mention sama Allah. Dan malaikat langsung ngeklik tuh, kepo gitu kan, nih Instagramnya isinya apa sih nih orang. Langsung dicari sama malaikat, tiba-tiba malaikat juga following. Coba lihat nanti di statistiknya, setelah Allah nge-mention kita, itu followers kita nambahnya banyak loh. Siapa followers kita? Malaikat dan hamba-hamba Allah. Kita aja yang gak bisa ngelihat, tapi itu terjadi, malaikat nge-follow. Terus malaikat berkata, wahai penduduk bumi dan langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan, dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia, sehingga semua makhluk Allah mendoakan dia dalam setiap doa-doa mereka. Didoain sama orang tua kita aja udah ajaib nih. Didoain sama kiai aja udah ajaib, apalagi didoain oleh seluruh makhluk, termasuk ikan di laut ngedoain kita. Kita pikir ikan tuh cuma berenang. Ikan tuh selain berenang kerjaannya bertasbih kepada Allah. Cuman tasbih mereka nggak kayak kita. Kalau tasbih kita kan subhanallah. Salat kita kan ruku dan sujud. Salat dan tasbih mereka kita tidak mengerti, tetapi mereka melakukannya setiap hari. Malah nggak pernah masbuk. Nggak ada cerita ikan masbuk dalam salat tuh nggak ada. Kalau kita sering masbuk, kayak gitu aja doa kita masih diijabah. Apalagi makhluk Allah yang lain yang gak pernah masbuk, gak pernah berbuat dosa. Tapi itu yang ikan hiu makan orang, itu bukan perbuatan dosa. Emang fitrahnya kayak gitu. Emang kita dosa makan ayam? Kita makan ikan digoreng dosa? Dosa emang gak tega sama ikan kok digoreng hidup-hidup gitu kan ya. Karena emang kayak gitu sunnatullah. Jadi itu bukan disebut sebagai dosa. Harimau mah banyak dosa, mending gak usah didoain sama harimau. Hiu apalagi, kayak teman-teman yang senang ke Batu Karas atau ke Cimaja. Saya senang juga nemenin teman-teman liatin orang-orang pada main surfing di Batu Karas. Kan salah satu yang paling menakutkan buat para surfer itu adalah serangan hiu. Walaupun di Indonesia tingkat serangan hiu itu rendah banget dibandingkan Australia sama Afrika Selatan. Tapi maksudnya apakah hiu itu punya dosa besar gara-gara pernah membunuh manusia sehingga harus dikisos? Pokoknya kalau nemu hiu langsung sidang dan kisos. Nggak ada. Kenapa? Karena hiu itu tidak ada taklif. Dalam bahasa agama tidak disebut mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terbeban syariat, terbeban hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat sehingga hewan tidak perlu dikenakan hukum. Ini ada ayam nggak menutup aurat? Enggak. Mana ada cerita hewan menutup aurat? Kenapa? Karena mereka tidak ghairu mukallaf, tidak dikenakan beban syariat. Kalau tidak dikenakan beban syariat berarti mereka suci, sehingga doa-doa mereka semua diijabah oleh Allah. Persis kayak anak bayi. Anak bayi itu ghairu mukallaf. Bahasa yang lebih taman lagi, nggak balik, belum balik. Yang kemudian jadi bahasa Sunda, ya. Balik gitu. Itu mah beda lagi. Tapi itu balik itu dari bahasa Arab, baligh, sudah sampai cukup umur sehingga sudah faham. Bahasa agamanya bukan balik tapi mukallaf, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bayangin didoain sama anak bayi, didoain sama makhluk Allah yang gak punya dosa. Siapa orang-orang kayak gini? Orang yang selalu menyebut-nyebut nama Allah dengan lisannya. Allah akan sebut dia lebih banyak lagi.
Yang ada teman-teman, kita berbuat baik satu hal kepada Allah, Allah akan ngebalas minimal 10 hal untuk kita. Jadi arti jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Pertama adalah jaga prasangka kita kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, berarti kita telah berprasangka buruk untuk diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita berprasangka baik untuk diri kita sendiri. Contoh, Umar itu pernah ketemu seorang laki-laki, sayang banget sama anak laki-lakinya. Dia punya anak laki-laki satu-satunya, dia sayang banget. Sampai nggak wajar sayangnya tuh luar biasa. Terus Umar nanya, "Pak, ada cerita apa? Kok Bapak kayaknya spesial banget memperlakukan anak laki-laki Bapak? Memang ada cerita apa? Ada kisah apa?" Bapak ini cerita, "Ya Amirul Mukminin, anak laki-laki saya ini selalu mengingatkan saya tentang kebesaran Allah." "Gimana ceritanya?" Kata dia, "Dulu ketika istri saya hamil, anak laki-laki saya ini masih dalam kandungan, saya dapat panggilan untuk wajib militer, berperang untuk mempertahankan negara. Kayak kita dulu melawan penjajah Belanda, Portugis, Jepang. Saya dapat panggilan wajib militer, jihad kalau bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Saya dapat panggilan jihad. Cuman saya galau. Kalau saya pergi berjihad, saya harus meninggalkan istri saya dalam keadaan hamil tua dan tidak punya keluarga yang akan merawatnya. Tapi kalau saya jaga istri saya, berarti saya menolak panggilan negara untuk menjaga keutuhan negara saya. Itu kewajiban, wamil." Lalu saya minta pendapat istri saya, "Mah, Papa